Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Ahmad Teddy, NPM 2254014. Di sini saya akan menjelaskan sistem pendingin pada mobil dan motor. Yang saya bahas itu yang pertama adalah pengertian radiator. Yang kedua itu komponen-komponennya. Yang ketiga itu jenis pendingin. Yang keempat itu cara kerja. Pengertian radiator. Radiator adalah alat penukar panas yang digunakan untuk memindahkan panas dengan tujuan memindahkan energi panas dari satu medium ke medium lainnya. Radiator ada pada kendaraan baik itu sepeda motor maupun mobil. Radiator umumnya terletak di depan mesin. Mesin akan menghasilkan efek termal yang tinggi saat bekerja. Efek termal yang dihasilkan sangat serius dan mampu mempengaruhi komponen lainnya. Jika suhu terlalu tinggi, mesin akan mengalami overheating sehingga harus ada sesuatu seperti cairan pendingin. Lanjut, saya akan menjelaskan komponen-komponen sistem pendingin. Nah, yang paling atas ini yaitu radiator. Radiator ini berfungsi untuk memindahkan suhu dari air ke udara. Radiator juga yaitu alat penukar panas yang digunakan untuk memindahkan energi panas dari satu medium ke medium lainnya. Radiator paling umum digunakan untuk mendinginkan mesin kendaraan, tetapi juga dapat digunakan untuk mendinginkan sistem lain seperti unit AC dan pembangkit listrik. Radiator biasanya terbuat dari logam, seperti aluminium atau tembaga dan memiliki serangkaian sirip yang meningkatkan luas permukaan untuk memindahkan panas cairan pendingin. Nah, cairan pendingin ini mengalir melalui tabung di dalam radiator dan sirip menyebarkan panas ke udara di sekitarnya. Nah, yang kedua ini yaitu tabung reservoir. Tabung reservoir ini memiliki fungsi untuk menyimpan air pendingin yang mengalami penguapan. Tabung reservoir bisanya terbuat dari plastik tebal dan memiliki dua buah lubang, yaitu lubang masukan dan lubang pengeluaran. Lubang masukan ini fungsinya untuk mengisi cairan pendingin, sedangkan lubang pengeluaran berfungsi untuk mengeluarkan cairan pendingin yang berlebihan. Yang melebihi kapasitas lah. Ya, yang ketiga itu selang radiator. Selang radiator ini juga memiliki fungsi untuk menyalurkan air dari mesin ke radiator. Selang radiator sendiri memiliki dua, yaitu selang atas dan selang bawah. Selang radiator bawah terletak di bagian bawah radiator dan penghubung radiator dengan mesin. Selang ini fungsinya untuk mengalirkan cairan pendingin dari mesin ke radiator. Sedangkan selang radiator atas terletak di bagian atas radiator dan menghubungkan radiator dengan tabung reservoir. Selang ini berfungsi untuk mengalirkan cairan pendingin dingin dari radiator ke tabung reservoir. Yang keempat itu ada tutup radiator. Berfungsi untuk menutup overtank radiator dan menjaga tekanan udara yang di dalamnya. Tutup radiator ini terbuat dari plastik atau logam dan memiliki dua lubang, yaitu
Lubang pertama lubang pengisian dan lubang yang kedua itu lubang pembuangan. Lubang pengisian ini fungsinya untuk mengisi cairan pendingin. Nah, sedangkan lubang yang pembuangan berfungsi untuk mengeluarkan cairan pendingin yang berlebih. Selanjutnya yaitu komponen termostat. Termostat ini memiliki fungsi untuk mempercepat mesin mencapai suhu kerjanya. Termostat bekerja dengan menggunakan prinsip ekspansi dan kontraksi. Saat mesin dingin, cairan pendingin akan mengental dan termostat akan menutup. Hal ini mencegah cairan pendingin mengalir ke radiator. Saat mesin panas atau mencapai 80 derajat, cairan pendingin akan melebar dan termostat akan terbuka. Hal ini memungkinkan cairan pendingin mengalir ke radiator untuk didinginkan. Selanjutnya yaitu komponen switch temperatur. Switch temperatur ini memiliki fungsi untuk mengatur suhu mesin. Selanjutnya itu jenis-jenis sistem pendingin. Di sini ada 3 jenis-jenis sistem pendingin, diantaranya yaitu sistem kondisioner atau pendingin udara. Yang kedua itu sistem pendingin air. Dan yang ketiga itu sistem pendingin oli. Yang sistem pendingin udara ini menggunakan udara untuk mendinginkan mesinnya, baik secara alami maupun yang dihasilkan oleh kipas pendingin. Sistem pendingin ini biasanya terdapat pada mesin berdaya rendah seperti mesin sepeda motor atau motor AC. Dan yang kedua itu sistem pendingin air. Sistem pendingin air ini menggunakan sistem yang mendinginkan mesin dengan air atau zat cair untuk melepaskan panas. Umumnya sistem pendingin ini digunakan pada mesin yang berdaya tinggi, seperti mobil. Yang ketiga itu sistem pendingin oli. Sistem pendingin oli ini mungkin kalian pernah mendengarnya. Sistem pendingin oli ini pada dasarnya hanya bekerja untuk mendinginkan oli mesin. Dalam hal ini oli yang bersirkulasi diarahkan melalui oli cooler. Pendingin oli mirip komponen radiator yang melepaskan panas yang dibawa oleh oli mesin ke udara terbuka. Nah, selanjutnya itu cara kerja. Cara kerja sistem pendingin mobil itu pertama kan mesin dihidupkan. Nah, setelah dihidupkan itu air radiator ini mengalir ke selang bawah dan masuk ke pompa air, dan pompa air ini akan memasukkan ke ruang blok silinder. Nah, blok silinder ini akan dimasuki oleh air radiator untuk mendinginkan suhu di dalamnya. Setelah itu air radiator terhambat oleh termostat. Nah, karena kan suhunya masih normal atau belum sampai 80 derajat. Dan setelah
Misalnya perjalanan jauh itu, nah itu kan mesin akan panas. Nah, suhu di dalam mesin ini akan meningkat. Nah, jadi otomatis itu si termostatnya ini akan terbuka. Nah, habis terbuka itu dia akan mengalirkan air radiator ke tank ini, full tank. Setelah itu, setelah penuh, misalnya penuh kan, nah dia akan misalnya udah penuh dan udah normal di sini. Dia akan naik lagi dan masuk ke radiator atau sela-sela itulah yang kayak jaring-jaring itu. Nah, saat di atas itu suhunya masih panas. Nah, di pertengahan itu kan ada kipas radiator nih, gunanya untuk mendinginkan air radiatornya atau menormalkannya kembali. Nah, setelah sampai di bawah itu otomatis air radiatornya dingin dan menuju lagi ke pompa air radiatornya. Dan begitu terus. Cara kerja sistem pendingin ini eh bisa dibilang kan berulang untuk memastikan suhu mesin agar selalu stabil, sehingga mesin kendaraan tidak akan mengalami overheat. Selanjutnya itu radiator motor atau radiator pada mesin motor. Yang saya bahas ini yang pertama pengertian radiator, yang kedua komponen, dan yang ketiga itu kelebihan dan kekurangannya, dan yang keempat itu cara kerjanya. Pengertian radiator. Pada kendaraan bermotor, radiator berfungsi untuk menyerap panas dari cairan pendingin, coolant, yang bersirkulasi di dalam mesin. Cairan pendingin ini juga akan menyerap panas dari mesin yang bekerja. Nah, kemudian dialirkan ke radiator untuk didinginkan oleh udara luar atau di blok-blok yang berbentuk kayak kotak-kotak tapi yang bersela gitu. Selanjutnya komponen. Komponen pertama itu per tank. Per tank ini yang memiliki fungsi untuk menyerap panas dari mesin. Gambarnya seperti ini. Dia panjang dan memiliki saluran dua lubang, samping dan atas ini. Komponen ini juga disebut reservoir tank ini. Komponen yang bekerja untuk menampung air atau koleng radiator mobil motor yang dihasilkan oleh radiator yang suhu mesinnya rendah. Nah, kolen ini yang menguap akan memberikan tekanan udara naik, dan komponen yang terletak di atas radiator ini akan menyimpan air panas sisa pendingin mesin. Kemudian airnya tersebut apa ya? Dan air tersebut melalui pipa-pipa kecil yang mana fungsinya untuk membantu proses pendingin air. Tuh. Yang kedua itu ada lower tank.
yang fungsinya untuk menampung air yang sudah didinginkan. Lower tank ini komponen yang tempatnya menampung air. Setelah proses pendinginannya terjadi yang terletak di bawah radiator. Air ini berada di air ini akan dialirkan ke radiatornya. Kembalikan. Dan selanjutnya itu radiator core. Fungsinya itu untuk menghubungkan upper tank ke lower tank. Radiator core ini bagian utama dari radiator yang fungsinya untuk mentransfer panas dari cairan pendingin ke udara. Radiator core ini terdiri dari pipa-pipa kecil yang terbuat dari aluminium atau tembaga yang dijalin cepat, rapat. Cairan pendingin mengalir melalui pipa ini dan panasnya diserap oleh udara yang mengalir di sekitarnya. Radiator core ini memiliki dua bagian utama, yaitu core yang merupakan jalinan pipa-pipa kecil yang terbuat dari aluminium atau tembaga. Yang kedua itu fins. Nah, fins ini merupakan sirip-sirip logam yang dipasang di bagian luar core. Fins ini fungsinya untuk meningkatkan luas permukaan core sehingga lebih banyak panas yang dapat diserap oleh udara. Selanjutnya itu sirip radiator. Fungsinya untuk menerima panas yang ada di air. Ini termasuk komponen utama juga. Nah, komponen ini bentuknya seperti kisi-kisi atau lempengan tipis yang terbuat dari logam atau plastik yang kayak jaring. Sirip radiator ini meningkatkan luas permukaan persatuan volume sehingga dapat meningkatkan efisiensi perpindahan panas dari air ke pendingin udara. Komponen juga ini meningkatkan aliran udara di sekitar radiator sehingga dapat meningkatkan efisiensi perpindahan panas dan menjaga air pendingin tidak mendidih karena panas yang dihasilkan oleh mesin dapat ditransfer ke udara dengan lebih cepat. Kemudian yaitu komponen termostat. Komponen termostat ini fungsinya untuk mengatur sirkulasi pendingin mesin. Komponen ini sangat penting di dalam sistem pendinginan motor yang fungsinya untuk mengatur sirkulasi cairan pendingin atau coolant yang di dalam mesin. Cara kerja termostat ini cara membuka dan menutup kutubnya berdasarkan suhu cairan pendingin. Jadi kalau di suhunya 80 belum mencapai 80 derajat, jadi dia masih normal, sedangkan atau kutubnya menutup. Sedangkan kalau lebih dari 80 derajat itu kutubnya akan terbuka. Hal ini akan bertujuan untuk mempercepat pemanasan mesin. Setelah mesin mencapai suhu tertentu, termostatat bukan ditutup sehingga cairan pendingin
akan bersirkulasi ke radiator untuk didinginkan, supaya tidak overheat. Yang terakhir itu pompa air. Pompa air ini fungsinya untuk memompa air radiator ke dalam mesin. Komponen ini sangat penting dalam sistem pendingin mesin kendaraan bermotor. Pompa ini berfungsi untuk memompa cairan pendingin kolet di dalam sistem pendinginan atau di dalam mesin lah untuk mendinginkan mesin-mesin yang bekerja. Sehingga cairan pendingin ini dapat menyerap panas dari mesin dan membuangnya ke radiator. Pompa air radiator biasanya terletak di bawah radiator. Pompa ini digerakkan oleh mesin melalui sabuk atau rantai. Pompa air radiator terdiri dari berbagai bagian, yaitu impeller. Bagian ini terbentuk kipas dan fungsi untuk memompa cairan pendingin. Housing. Bagian ini fungsi untuk melindungi impeller dan komponen lainnya dan kerusakan. Setelah itu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan radiator motor yaitu mendinginkan mesin lebih baik, terutama pada kondisi stop and go dan cuaca panas. Cocok untuk motor berkapasitas besar dan performa tinggi. Lebih tahan banting dan tidak mudah bocor, lebih mudah dirawat. Sedangkan kekurangan radiator motor ini lebih berat dan kompleks dibandingkan sistem pendingin udara, lebih mahal harganya, lebih membutuhkan perawatan seperti rutin mengecek dan mengganti cairan radiator. Nah, sistem cara kerja radiator pada mesin motor. Cara kerjanya itu yang pertama kan dihidupkan mesin, nah, atau dihidupkan motor. Nah, secara ininya air radiatornya akan mengalir ke selang bawah dan masuk ke pompa air atau pompa air radiator. Nah, pompa air radiator ini fungsinya untuk mensuplai gerak lambatnya suhu panas atau dingin. Kalau suhunya dingin dia akan lambat, sedangkan kalau suhunya panas dia akan lebih cepat putarannya. Dengan putaran itu seperti arah jarum jam. Pompa air ini memiliki dua lubang, yaitu intake dan outlet. Di samping lubang intake bersampingan dengan termostat. Termostat ini memiliki dua lubang, atas dan bawah. Yang atas dan bawah itu membuka secara bergantian tutupnya. Saat mesin di kondisi panas lebih dari 80 derajat, maka yang terbuka yang dialirkan itu lubang yang bawah. Saat didinginkan, yang dialirkan itu lubang yang atas. Termostat ini juga bergerak merubah jalur secara otomatis yang berdasarkan thermowedge yang di dalam ini. Thermowedge itu sebuah cairan atau dir di mana saat menerima panas, dia memindahkan ke kutub. Memindahkan katup. Nah, jadi setelah dipompa air ini akan dihambat oleh termostat. Nah, termostat tadi kalau suhunya 80 masih normal di bawah 80 derajat, dia akan masih pendek jangka aliran radiatornya. Setelah itu masuk ke
mesin-mesinnya ini ke blok silinder dan disuplai lagi ke selang atas ini sampai di radiator lagi, yang di sampai radiator atas itu panas dan sampai bawah itu didinginkan karena di pertengahan radiator ini kan ada sela-sela seperti jaring. Nah, gunanya untuk mendinginkan air dari suhu yang panas tadi. Nah, ketika suhunya lebih dari 80 derajat atau mencapai 80 derajat, nah otomatis si termostat ini membuka katupnya dan mengalirkan air radiatornya ke pressure tank. Pressure tank ini buat penampungan radiatornya. Nah, sehingga kalau sudah penuh, dia akan mengembalikan lagi airnya. Setelah normal itu dikembalikan lagi airnya ke atas ke radiator dan disuplai lagi dari atas itu panas, di setengah itu udah didinginkan oleh kipas radiator. Setelah itu sampai bawah udah normal lagi. Jadi sistem kerja pendingin ini ya berulang-ulang lagi lah untuk menormalkan suhu di dalam sini supaya tidak overheat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.